nama Yesus. Amin. Kami siap Haleluya. Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Kami tahu ada yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pribadi. Haleluya Dan Yesus. kami percaya kami akan menikmati kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Dan saat ini saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berbicara dan kembali menegaskan bahwa Yakub itu Israel. Amin. Sekali lagi, Yakub itu Israel. Haleluya. Nah saudara, saat saya khotbah ini kebetulan Pak Yakub tidak ada ya. Tapi saudara, arti nama Yakub itu baik ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yakub ini anak Ishak. Dan menariknya, anak Ishak itu ada dua ya, yang saudara tahu dan yang kita semua sudah ketahui, yaitu Esau dan Yakub. Jadi anak Ishak ada dua, Esau dan Yakub. Tetapi kenapa saya katakan menarik? Sebab dalam silsilah Yesus ya, kalau kita lihat dalam Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nah ini menarik saudara. Jadi Yakub ada dalam silsilah Yesus Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan, dan kita juga tahu Yakub itu memiliki 12 anak. Nah saudara, sekarang kita akan belajar kembali kapan Yakub itu, sekali lagi kapan Yakub itu, nama Yakub maksud saya berubah menjadi nama Israel. Nah ini penting saudara ya, sebab kita harus tahu bahwa kapan kejadian itu, ada apa dan mengapa ya nama Yakub berubah menjadi Israel. Nah, dalam Kejadian 32, saudara perhatikan ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kejadian 32 ayat 27 dan 28 saya baca. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemudian kita lihat di pasal 35 saudara ya, kedua kalinya Yakub bertemu dengan Allah di Betel. Dalam Kejadian 35 saudara perhatikan ayat yang ke-10 saja. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya mau katakan sebelum saya lanjut baca ayat ini, saya mau katakan begini. Dua kali saudara dengarkan penekanan ini. Siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Dan saudara, Israel yang ada di Timur Tengah itu 12 suku Bani Israel itu orang tuanya namanya Yakub. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi Yakub memiliki 12 anak. Sampai dua kali Allah mengulang berarti itu sangat penting. Ya, sangat penting. Saudara dikasih Tuhan, dalam penekanan ini saya mau katakan maka Allah menamai dia Israel. Jadi perubahan itu saudara karena Allah yang menamainya, karena Allah yang mengubahnya. Nah secara singkat saudara, sekarang kita lihat arti nama Yakub dalam perbuatannya ya, khususnya pada Ishak dan Esau ya.
Saya katakan dalam perbuatan, sebab saudara ada kecenderungan nama Yakub ini negatif, ya, dalam perbuatan kepada Ishak ayahnya dan Esau saudaranya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27 ayat yang ke-36, ya. Perhatikan saudara, Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, nah ini kata saudaranya, ya. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah apa? 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini 2 hal yang Yakub perbuat sehingga namanya itu dikatakan di sini tepat sesuai dengan namanya, yaitu penipu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia menipu, ya, dia memakai apa namanya, dia lihat, ya, mamanya berkata, kalau soal makanan ini yang ayahmu sukai nanti aku masak. Kemudian kalau soal apa, keadaan fisik, nah saya kasihkan kamu seperti, dipakaikan dia seperti badannya Esau, sehingga Ishak yang sudah rabun, yang sudah buta, yang sudah kurang melihat, dia meraba. Makanya Ishak berkata, kalau melihat fisiknya, ya, Esau, tapi kalau melihat suaranya mungkin, ya, ini bukan. Tapi apapun juga itu saudara, masakan itu menarik perhatian, ya. Jadi kadang-kadang saudara ada kebiasaan, maksud saya ada kejadian, biasa dikatakan, ayo selesaikan dengan makan, ayo selesaikan di warung kopi, ayo. Dan memang ini makanan menarik saudara, ya. Soal makan minum itu menarik. Dan akhirnya saudara, setelah Ishak makan, diberkatilah Yakub itu. Dan kalau saudara baca tadi di dalam pasal 32 itu, sampai saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa namanya, Esau sampai berkata, tidak adakah lagi, ya, tidak adakah lagi, ya, berkat untukku. Nah, sudah habis saudara, semua berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Tidak ada lagi, ya. Makanya dia menangis, ya. Dia berkata, ini benar-benar, ya, sesuai namanya, ya. Kalau saudara perhatikan Kejadian 27 itu sesuai namanya, ya. Ayat 30. Lalu katanya, apakah, ya, ayat 36 tadi, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Perhatikan saudara, ya. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Tidak bisa dicabut, dia tetap menjadi orang yang diberkati. Mungkin saudara berkata, tapi prosesnya, apapun itu saudara, Ishak telah memberkati Yakub, tidak bisa dirubah, ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini. Nah, kemudian saudara, ada isu dia dengar, dan itu nyata sekali bukan isu, bahwa setelah masa perkabungan ayahnya, Esau akan membunuh Yakub. Nah, Ribka ibunya datang dan berkata, ayo kamu kemasi barangmu, larilah menghindar dari kakakmu Esau.
Maka saudara, diarahkan dia untuk lari kepada saudara Ribka, ibunya, ke rumah Laban. Nah saudara ya, ke rumah Laban. Apa yang terjadi? Perhatikan saudara, sekali lagi saya mau berkata, akar kata Yakub itu memiliki arti negatif, ya. Penipu ulung yang menipu. Nah saudara ya, artinya itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, terjadilah sewaktu dia lari ke rumah Laban, ya, pamannya, maka di sana saudara, Yakub itu tertipu. Karena saudara, dalam Kejadian pasal 29 ayat 16, saudara lihat Kejadian 29 ayat 16, ya. Di sana dikatakan apa? Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Nah saudara perhatikannya, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya. Perhatikan, sikapnya bagus dan cantik parasnya. Wah. Ayat 18, Yakub cinta kepada siapa? Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu, lihat ya saudara ya, daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Jadi saudara lihat, secara fisik dia melihat Rahel, wow, sikapnya, karakternya elok, parasnya juga, sikapnya bagus, ya kan? Jadi secara manusiawi, secara pandangan mata, dia jatuh cinta sama Rahel. Maka dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau ayat 25 dikatakan begini, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Saudara, sekali lagi, penipu ulung yang menipu ini akhirnya tertipu. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya? Jadi Yakub tertipu oleh Laban. Dalam hal apa yang kita sudah baca, saat ia menginginkan Rahel, dia mendapatkan Lea. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya mau katakan bahwa seperti ini saudara, ya, tetap berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, apa yang saudara perbuat, itu juga saudara akan terima. Oleh karena itu saya mau katakan, perhatikan, jangan kita melakukan hal yang salah atau merancang kejahatan. Kalau kita dikatakan kita menggali lubang, kita bisa sendiri masuk dalam lubang itu. Jangan merancangkan hal yang jahat, sebab apa yang orang perbuat itu juga yang akan ditaburnya. Nah saudara dikasih Tuhan, sekarang mari kita lihat ya. Tentu dalam pikiran saudara, wah, Yakub ini penipu yang tertipu, dan dia lari karena ketakutan. Sekarang kita lihat saudara, Allah sendiri yang kita sudah pelajari tadi telah mengganti nama Yakub dengan Israel. Yisrael. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali dalam Kejadian tadi, kita lihat Israel itu, ya, Israel itu memiliki arti orang yang bergumul dengan Allah, orang yang bertahan sampai akhir. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat lebih jauh, ya, kita lihat lebih jauh. Ini menarik. Pergumulan Yakub itu terjadi di Betel, dan itu 2 kali. Ya. Pertemuan Allah dengan Yakub itu terjadi di Betel. Nah, menariknya pada pertemuan itu saudara, Allah yang bertanya, siapa namamu? Yakub. Sekarang namamu Israel. Tetapi perhatikan saudara, waktu Yakub bertanya, aku juga mau bertanya, siapakah namamu? Nah saudara dikasih Tuhan,
Kalau saudara perhatikan ayat itu dalam Kejadian 32 ayat 29, saudara tidak menjumpai ya malaikat itu ya, Allah itu dalam teofani itu dia tidak menyebutkan namanya ya. Bertanyalah Yakub ayat 29, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ya. Saya mau katakan pertama, Allah jelas tidak dikalahkan oleh manusia. Ya. Ya. Yang kedua, yang menarik. Di sini saudara, Yakub mampu bertahan. Yakub gigih. Yakub bergulat semalam-malaman dengan manusia ilahi itu. Yang ketiga, saya mau berkata, kalau saudara lihat ya, di sini dikatakan sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saya mau garis bawahi saudara supaya saudara mengerti, kemenangan Yakub itu kemenangan Allah. Amin. Dan yang keempat saudara, saya mau bilang begini, saat Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, nah ini, itu adalah awal pemulihan sebagai manusia baru. Namamu sekarang Israel, orang yang mampu bertahan sampai akhir. Saudara mau bertahan? Ya. Saudara, yang kelima saya mau katakan, dalam pergumulan kita dengan Allah ada berkat untuk kita. Ya. Itu kalau saudara lihat ya, ada berkat di dalam Kejadian 35 ayat 11 ya sampai ayat 12. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunan. Jadi saudara lihat, waktu kita bertemu Tuhan, ada berkat yang akan kita dapatkan. Nah saudara, yang keenam saya mau katakan begini saudara, dari peristiwa ini waktu Yakub bertanya siapa namamu, dan manusia ilahi itu ya tidak menyebut namanya, maka saya mau katakan saudara, disinilah kebiasaan bagi Bani Israel yang tidak menyebut namanya. Israel itu tidak pernah menyebut nama Allah, dia mengganti dengan kata apa? Adonai, artinya apa? Tuanku, Tuanku, Allah yang perkasa. Selanjutnya saudara, saya mau katakan seperti ini. Waktu kita ketemu Tuhan ya, dan kita harus ketemu Tuhan, karena apa? Allah sanggup mengubahkan hidup kita yang kelam. Mungkin orang sudah mencap kita, mengkonotasikan kita dengan hal yang negatif. Siapa? Oh dia, bapak ini, ibu ini sudah negatif. Tapi saudara, kalau kita ketemu Allah, maka Allah sanggup mengubah hidup kita. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang baru. Amin. Allah sanggup saudara. Siapa yang di dalam Kristus, hidup yang lama sudah ditinggalkan, sekarang kita ada dalam hidup yang baru. Nah saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau orang yang sudah ada di dalam Tuhan ya, Ibu Rohani bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ saudara, dalam kekristenan pun ya, orang yang sudah terima Yesus pun akan mengalami masalah, akan mengalami pencobaan, akan mengalami satu situasi yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Nah ini menarik saudara. Jadi pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Tidak ada pencobaan yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam pencobaan, maka saudara, kita harus percaya firman Allah ini. Akan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Akan ada jalan keluar untuk kita menang terhadap pencobaan. Bayangkan saudara, Yakub, dia tidak melepaskan Allah. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkatiku. Kadang-kadang saudara, kita baru satu kali berdoa minta sesuatu, kita sudah lupakan Tuhan. Tapi mari saudara, jangan lepaskan Tuhan sebelum Dia memberkati saudara. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, ya. Hal yang lain yang saya mau katakan saudara harus perhatikan, ya. Kapan kita bisa berubah? Ya. Atau saya katakan, kapan kita bisa berubah dari hidup yang kotor, hidup yang penuh dosa, menjadi hidup yang ada dalam anugerah keselamatan? Nah, perhatikan saudara, kalau Yakub itu, dia berubah saat hidupnya ada di Betel. Ya. Betel artinya rumah Allah. Saudara ini kasih Tuhan. Semua orang mau berubah. Tapi saudara, perubahan hanya bisa terjadi jika kita ini ada dalam rumahnya Allah. Perubahan hidup kita ini bisa terjadi dari ketiadaan menjadi sesuatu, dari keadaan yang hilang harapan menjadi penuh pengharapan, dari tidak ada masa depan menjadi ada masa depan. Di mana itu kita bisa temukan? Dalam rumah Allah. Saudara, sederhananya saya mau bilang begini, siapapun yang bertemu dengan Allah pasti ada perubahan. Sudah ke gereja, ya, jadi majelis, jadi pimpinan sektor dan seterusnya, tapi tidak ada dampak kekristenan, tidak ada dampak daripada ibadah. Di gereja mungkin saudara berapi-api, tapi keluar saudara harus bisa mempresentasikan kehidupan iman saudara pada masyarakat di luar. Nah saudara dikasih Tuhan, kita sudah baca ayat tadi, bahwa dengan sebuah keyakinan, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam pencobaan, maka akan ada jalan keluar. Sehingga kalau kita sudah keluar dari gedung gereja ini, kita akan berhadapan dengan situasi di mana kita ini manusia yang normal, pasti akan ada masalah hari lepas hari. Tapi yakinlah saudara, kita pasti menjadi Israel. Artinya apa? Orang yang berkemenangan, pangeran Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, siapapun yang bertemu dengan Yesus pasti ada perubahan. Kalau kita lihat dalam Alkitab saudara, saat orang buta bertemu Yesus, perubahannya apa? Dia bisa melihat. Saat orang lumpuh bertemu Yesus, dia bisa berjalan. Saat orang berdosa bertemu dengan Yesus, dia dibenarkan dan dosanya diampuni. Saat orang tuli bertemu Yesus, dia bisa mendengar. Satu saat ibu mertua Petrus sakit demam, dan saat dia bertemu Yesus, demamnya hilang, dia sehat. Ada orang sakit, ada orang dirasuk ya oleh kuasa setan, kuasa kegelapan. Saat dia ketemu Yesus, orang itu dilepaskan, orang itu normal kembali. Saat orang mati, ada pemuda di Naim, dia sudah mati dan orang tuanya menangis. Yesus melintas, rombongannya bertemu pas-pasan dengan rombongan orang duka tersebut. Apa yang terjadi? Sekali lagi firman Allah tegaskan, kalau bertemu Yesus pasti ada perubahan. Dan pemuda di Naim ini saudara bangkit kembali. Saudara mau bicara Lazarus, Yesus datang, Yesus bertemu dan berkata, Lazarus keluar. Dia yang sudah mati lebih dari 1 hari itu, berhari, ya 4 hari di dalam kubur. Saudara bayangkan, kalau ketemu Yesus, yang mati pun jadi hidup. Saudara, saat ini bagaimana dengan kita? Saya ingin berkata bahwa Yakub itu Israel. Saya mau katakan, Yakub dulu yang namanya
sedikit konotasinya tidak baik. Dia bertemu dengan Allah di rumah Allah di Betel, hidupnya diubah. Bukan hanya diubah, dikatakan engkau akan mulai hari ini namanya Israel. Sekali lagi saudara, bukan hanya diubah, tapi ada berkat Tuhan menyertainya. Amin. Kita tidak hanya mau diubah saudara, tapi kita mau juga diberkati. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara? Pagi hari ini saudara, ya, saat kita bertemu Yesus, apa yang ingin saudara dapatkan? Bartimeus, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia mau saudara bertemu dengan Yesus. Mungkin keadaan tidak mengizinkan saudara, mungkin situasi tidak mengizinkan saudara. Kalau saudara lihat peristiwa Bartimeus, orang-orang, bahkan orang percaya mungkin menghalangi saudara. Tapi saudara jangan berhenti dengan situasi yang menghalangi saudara. Jangan berhenti dengan keadaan yang membuat saudara tidak bisa untuk bebas. Tapi saudara harus memiliki semangat, harus memiliki satu kerinduan. Saya harus bertemu Yesus dalam ibadah ini. Karena apa? Sebagaimana Yakub bertemu Tuhan, dia diubahkan, dia diberkati. Kita juga ingin saudara, pada ibadah pagi hari ini kita ketemu Yesus. Panggil dia, kata Yesus kepada murid-muridnya saat Bartimeus datang. Apa yang kalimat keluar? Apa yang ingin saya perbuat bagimu? Bartimeus menjawab apa? Saya ingin melihat. Saudara, Yesus ada di sini. Saya tidak perpanjang firman Allah. Dia ada di sini. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Saat bertemu Tuhan, berkatalah, Tuhan, saya tidak tahu sebagai gembala apa kebutuhan jemaat, tapi pribadi yang agung dan mempesona ini tahu kebutuhan. Dia yang merancang masa depan kita penuh harapan, kata firman Allah. Amin. Dia yang merancang kita untuk menjadi yang terbaik. Amin. Dan dia berkata, hai jemaat GPD Efata Palo, apa yang ingin saya perbuat bagimu? Saatnya saudara menjawab. Karena Yesus ada di sini. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Yesus sanggup merubah hidup kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari Bu.